Hadis selanjutnya 385 dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda tentang orang-orang Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada yang mencintai mereka, maksudnya orang-orang Ansar. Siapa orang-orang Ansar? Penduduk asli Madinah. Mereka terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Tidak ada yang mencintai mereka kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Barang siapa mencintai mereka, pasti mereka dicintai Allah. Dan siapa yang membenci mereka, niscaya dia dimurkahi Allah. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama mutiaranya adalah kedudukan kaum Ansar. Kaum Ansar ini ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr. Ya. Bagaimana mereka sangat suka, saking cintanya karena Allah, yang Allah perintahkan untuk mencintai seorang muslim, maka mereka sangat suka dengan para muhajirin. Ya. Pendatang itu disambut luar biasa dari Mekah. Padahal pendatang ini bisa kita bahasakan orang-orang miskin sekarang. Walaupun mereka orang kaya, sebagian mereka kaya di Mekah, hijrah ke Madinah nggak ada duitnya sudah. Seperti Abdurrahman ibn Auf, ya. Nggak ada harta. Jadi kaya di Mekah, tapi berangkat ke Madinah dengan pakaian di badan. Karena semua hartanya diambil oleh orang Quraisy, termasuk istrinya tidak ikut. Maka disambut dengan meriah. Mereka miskin datang dari Mekah. Mereka diusir, bahkan terancam mati di negerinya. Lalu penduduk Madinah bisa saja menolak mereka. Atau bisa saja pada saat itu menyambutnya, tapi ya sudah silakan. Jadi pegawai kah, jadi buruh kasar kah, gitu kan. Tapi bukan seperti itu. Orang-orang Ansar ini luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kedudukan secara khusus. Karena mereka sangat suka pada saat menyambut pendatang. Mereka mencintai buat para pendatang ini sebagaimana mencintai apapun buat diri mereka sendiri. Kita bisa lihat teman-teman sekalian, keutamaan orang-orang Ansar ini dinukil dalam banyak sekali riwayat-riwayat. Di antaranya hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda keimanan seseorang adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Ini luar biasa gitu. Bagaimana mereka ini? Teman-teman sekalian punya kedudukan tersendiri. Ansar ini dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Ya. Memang mereka ini dikenal dari suku induknya Kaila namanya. Jadi Kaila ini nama seorang ibu ya sebenarnya yang menyatukan nanti dua suku besar ini. Nabi SAW menamakan mereka Ansar. Artinya penolong. Karena mereka betul-betul menolong ya, Nabi SAW dan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah. Menyambut mereka dengan gembira. Ya. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat beliau ditanya oleh Gailan bin Jarir tentang nama Ansar. Dari mana nama Ansar ini? Apakah kalian menamakan diri kalian dengannya atau Allah lah yang menamakan kalian dengannya? Maka Anas bin Malik, orang asli Madinah dari Ansar, mengatakan radhiyallahu anhu, bahkan Allah lah yang menamakan kami dengan Ansar. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Mereka luar biasa teman-teman sekalian, menyambut luar biasa kedatangan para muhajirin. Dan mungkin dalam sejarah manusia belum pernah ditemukan ada penduduk asli satu wilayah menyambut pendatang yang belum dikenal sebelumnya, yang belum jelas ya, kebaikan-kebaikannya di mata mereka. Walaupun tentu muhajirin orang-orang yang sangat baik. Sebagaimana terjalin ukhuwah yang sangat baik di antara mereka, karena orang-orang muhajirin juga punya kejiwaan, punya akhlak yang tinggi. Mereka bukan berarti disambut meriah, disiapin tempat tinggal, disiapin makan. Bahkan setiap orang Ansar berlumba-lumba memperebutkan muhajirin supaya ada yang tinggal di rumah mereka. Dan setelah muhajirin sudah berhasil pun
bekerja, ada yang berhasil menjadi pedagang, udah mulai punya kemampuan, mau pindah rumah, mereka sedih, menangis. Karena mereka berharap itu keberkahan dari Allah SWT dengan adanya saudaranya muslim tinggal di situ. Jadi karena luar biasa akhlak orang-orang Ansar ini, menyambut mereka, Allah menjadikan nulisan Nabi Muhammad SAW mencintai orang-orang Ansar dan berlaku sampai hari kiamat. Siapapun keturunan dua suku ini, Aus dan Khazraj, ya, kalau kita temukan keturunan mereka, kita cintai mereka karena Allah SWT, karena ingin mengejar keutamaan ini. Tanda-tanda keimanan kita. Predikat ini teman-teman melekat pada diri mereka karena mereka telah menyediakan tempat tinggal pertama untuk Rasulullah SAW dan orang-orang yang hijrah dari Madinah. Tidak hanya itu saja, mereka juga memperhatikan keperluan-keperluan dan kebutuhan hidup kaum muhajirin. Dari Nabi SAW sampai seluruh muhajirin. Baik mereka korbankan dengan jiwa mereka, bahkan harta-harta benda mereka. Serta mengutamakan kepentingan kaum muhajirin dalam banyak hal dibandingkan diri mereka sendiri. Walaupun mereka dalam keadaan kesulitan dan membutuhkan. Ini dipaparkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari jadi satu halaman 122. Allah gambarkan di dua ayat yang perlu kita baca teman-teman sekalian. Yang pertama itu surah Al-Hasyr tadi saya bilang. Surah nomor 59 ayat 9. Tolong Anda buka ini ya. Surah nomor 59 ayat 9. Saya akan bacakan sekali lagi surah Al-Hasyr surah nomor 59 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman dalam kurung kaum Ansar sebelum kedatangan mereka, maksudnya kaum muhajirin, mereka dalam kurung orang-orang Ansar mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, maksudnya orang muhajirin dari Mekah. Dan mereka dalam kurung orang-orang Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Tidak mau berharap balasan. Semua karena Allah. Dan mereka mengutamakan para muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara lepas dari sifat kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu ayat 10-nya Allah menggambarkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Minimal kalau Anda sekarang mengatakan, tapi kan kita sudah tidak tahu di mana orang Ansar Ustaz. Kita juga tidak tahu siapa keturunan mereka. Kalaupun ada, misalnya di Madinah, kita tinggal di Indonesia, bagaimana kita menjalin persaudaraan sama mereka? Mungkin kita orang Indonesia tidak ngerti bahasa Arab misalnya. Apa yang Allah katakan di ayat 10-nya, perhatikan. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya para muhajirin dan ansar, yang datang setelahnya kayak kita-kita ini, datang setelah mereka meninggal nih, orang muhajirin dan ansar. Mereka berdoa, ya Rabb kami, berilah ampun kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami atau mendahului kami dari keimanan. Mereka maksudnya orang-orang muhajirin dan ansar. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman, maksudnya mereka itu. Ya, dimulai dari mereka. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya, ini luar biasa gitu teman-teman sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Orang-orang Ansar ini. Kemudian teman-teman sekalian juga kita bisa lihat surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzadzikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Allah sebutkan muhajirin yang di Mekah,
hijrah ke Madinah, dan Ansar, orang-orang penduduk asli Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti semua ya, keislaman dan keimanan mereka, perbuatan-perbuatan ibadah mereka. Ya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Sini ada penyebutan tentang orang-orang Muhajirin dan Ansar. Jadi luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah sebutkan dengan sifat mereka. Cukup banyak orang-orang yang luar biasa di kalangan mereka, seperti Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Tadi saya keliru menyebutkan Sa'ad bin Ubadah ya. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana luar biasanya gitu. Ya. Begitu dia dipersaudarakan, Nabi SAW mengatakan, hai Sa'ad bin Rabi, kau bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf. Karena Allah. Persaudaraan yang khusus tadi. Begitu baru pertama kali ketemu hari itu, baru dijalin persaudaraan. Bahasa pertama Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, hai Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Dia tahu Abdurrahman datang tidak ada istrinya. Lihat salah satunya, yang mana kau tertarik, saya ceraikan, setelah iddah kau boleh nikahi. Dia bukan bilang, saya akan ceraikan istri saya yang tua, lalu kau nikahi, tidak. Sebenarnya teman-teman sekalian menawarkan saja seperti ini berat sekali. Seseorang yang sudah interaksi biologis dengan istrinya, tinggal bertahun-tahun bersama-sama, kemudian mau dilepas untuk diberikan kepada seorang muslim agar dinikahi. Ini pengorbanan yang luar biasa. Saya yakin tidak semudah itu seseorang melakukannya. Tapi sosok Ansar Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu itu luar biasa. Bagaimana beliau menawarkan itu? Dia boleh menawarkan menikah saja sama sepupu saya, ya, sesuku saya. Siapa yang kau ingin nikah, tinggal tunjuk, saya lamarkan. Enggak. Supaya menunjukkan dia betul-betul serius dalam persaudaraan Islamnya ini, istri saya. Ini luar biasa beratnya ini. Enggak mungkin ini kecuali karena keimanan. Makanya Allah SWT menjadikan mencintai mereka ini bagian daripada keimanan. Membenci mereka bagian daripada kemunafikan. Karena mereka sudah menjadi contoh dan suri teladan yang terbaik dalam masalah keimanan. Berat ini teman-teman sekalian. Anda renungi sekarang. Anda laki-laki yang mengikuti acara saya, bersama saya juga. Mustahil, sepertinya mustahil sekali kalau kita itu mau menawarkan istri kita. Dilihat oleh seseorang saudara muslim, pendatang tidak dikenal baru ketemu hari itu. Ya. Kemudian kita suruh lihat yang mana cocok, diceraikan, setelah itu dinikahi sama dia. Dan kita bisa setiap hari mungkin pada saat pun dinikahi, melihat dan kita tahu ini mantan istri. Itu enggak sulit sekali. Sementara tidak ada masalah sama istri. Istri bukan melakukan sebuah pembangkangan misalnya, bukan karena dia jahat. Ini berat. Tidak cukup di situ. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dengan luar biasanya, dia mengatakan, aku adalah pemilik kebun kurma terbanyak di Madinah, terluas. Aku ingin bagi 2 harta itu, ambil setengahnya langsung. Orang baru dikenal hari itu. Kita teman-teman sekalian kalau ada pendatang dari luar kota, kemudian mengatakan saya butuh makan, saya butuh modal mungkin 100 ribu, 200 ribu, 1 juta. Mungkin kita berpikir 10 kali untuk memberikan. Siapa orang ini? Baru datang, belum kenal. Tapi Islam memuliakan konsep ukhuwah ini, dijadikan sebagai penyebab keimanan dan dianjurkan setiap muslim melakukan. Ini luar biasa. Dan Sa'ad bin Rabi contoh yang selalu dinukil tentang masalah ukhuwah ini karena ketulusan dia. Setengah harta teman-teman. Dan ini bukan orang punya, misalnya dia mengatakan saya punya 1 kebun kurma. Kalau di Indonesia mungkin saya punya 1 perkebunan mangga, durian, apalah rambutan. Misalnya 1 hektar, udah kamu ambil setengah hektar buat saya. Ini perkebunan kurma di Madinah, setengahnya itu punyanya Sa'ad bin Rabi, saking luasnya. Dan dia ingin bagi 2.
Itu luar biasa, teman-teman. Wajar dan pantas Nabi SAW menyampaikan dan Allah perintahkan agar mencintai Ansar bagian daripada keimanan. Membenci adalah kemunafikan. Juga Abdurrahman punya sifat mulia tentunya. Dia bukan dengan penawaran itu langsung, oh ya baiklah gitu. Saya mau istri yang ini. Baik kita mulai sekarang tulis kesepakatan setengah harta buat saya. Enggak. Dia juga punya iman. Dia punya harga diri. Dia mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu. Maknanya tidak usah ceraikan istrimu. Saya juga tidak butuh nikahi. Tapi semoga Allah berkahi. Justru karena kebaikanmu ini Allah tambah berkah dalam rumah tanggamu. Kamu akan makin betah sama kedua istrimu. Makin baik. Dan semoga Allah berkahi hartamu. Ditolak juga setengah kekayaan Madinah ini ditolak sama dia. Lalu dia minta cuma ditunjukkan ke pasar. Dia mulai dagang sampai dia punya usaha sendiri. Kemudian dia menikah dengan salah satu wanita Ansar. Ya, pada saat Nabi SAW tanya, dengan apa kau menikahi Abdurrahman? Maksudnya apa mahar? Dia mengatakan dengan emas seperti biji kurma. Dan cukup banyak sekali teman-teman sekalian. Ya, seperti Zaid bin Thabit, penulis wahyu. Ya, Abdullah bin Rawaha, panglima perang yang luar biasa. Yang meninggal di perang Mu'tah. Ya. Kemudian ada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, Khalid bin Zaid yang rumahnya ditempati oleh Nabi SAW. Ada Ubay bin Ka'ab, penyair Nabi SAW. Ya. Ada Anas bin Malik, perawi hadis. Ya. Jabir bin Abdullah, perawi hadis. Dan sekian banyak tokoh-tokoh yang masyhur sekali dari orang-orang Ansar. Ini pelajaran pertama teman-teman yang bisa kita ambil ya, daripada hadis ini. Yaitu Nabi SAW mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak akan menyukai orang-orang Ansar kecuali orang-orang beriman. Jadi tolak ukurnya di situ. Wala yubghiduhum illa munafik. Dan tidak ada yang membuat mereka marah. Ya. Kecuali orang-orang munafik. Tentu ada orang munafik juga dari kalangan penduduk Madinah ya. Tapi mereka tidak dapat julukan Ansar itu. Seperti Ubaidillah bin Salul, ya, pemimpin orang munafik dari suku Khazraj, tapi dia tidak dihitung di sini. Yang dihitung hanya orang-orang yang beriman saja. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana mencintai Ansar bukan cuma tanda-tanda keimanan dan membencinya bukan cuma tanda-tanda kemunafikan, tapi siapa yang mencintai mereka, Allah mencintainya. Dan siapa yang membuat mereka marah, Allah marah padanya. Diambil dari potongan hadis, man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahu. Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta pada mereka. Siapa yang benci mereka, Allah pun benci pada mereka. Ini keutamaan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Keutamaan yang tentu keutamaan kaum Ansar cukup banyak, ya, sangat luas bahasannya. Anda kalau ketik di Google keutamaan kaum Ansar akan keluar banyak sekali artikel yang menjelaskan masalah itu. Tapi ini diantaranya yang sudah kita sebutkan, teman-teman sekalian.